kalau ada kemungkinan diagnosanya itu vitiligo salah satunya, dan di situ aku langsung sedih banget, aku nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Well, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku gimana caranya mengatasi kulit bayi aku yang amat sangat sensitif. Jadi kulit bayi aku itu sempat mengalami masalah semenjak dia umur 2 bulan. Jadi di saat itu baru ketahuanlah kalau bayi aku kulitnya sangat sensitif gitu. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman gimana caranya aku mengatasi permasalahan kulit pada bayi aku. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, please klik tombol subscribe dan like video ini. Happy watching! Di sini aku akan mulai cerita ya. Jadi awalnya itu ketika dia baru lahir, bayi aku masih normal aja gitu kulitnya. Kebetulan dia lahir di bulan Januari, jadi cuaca itu lumayan sering hujan. Jadi dia nggak dapet sinar matahari setiap hari gitu. Jadi kayak seminggu cuman 2 kali, 3 kali, karena cuaca saat itu lebih sering hujan daripada ada panas matahari. Nah, kemudian 1 bulan, everything goes right, dan di umurnya 2 bulan, itu di lehernya mulai ada kayak putih-putih gitu. Saat itu, sebenarnya sebelum putih-putih itu ada kayak pink-pink gitu ya, pink-pink gitu. Aku pikir mungkin itu iritasi, akhirnya aku pakai ada krim ruamnya Sweet Sal kalau nggak salah. Setelah itu nggak membaik, aku ganti lagi krim ruamnya, aku ganti Johnson Johnson. Eh, tapi makin lama kok makin banyak gitu, nggak bukannya makin baik, malah tambah parah. Akhirnya aku memutuskan buat pergi ke dokter. Dia belum bisa kasih hasil keputusan pasti kenapa kulit anak aku, cuman dia sempat menerka-nerka kalau ada kemungkinan diagnosanya itu vitiligo salah satunya, dan di situ aku langsung sedih banget, aku nangis karena aku kayak panik banget gitu. Ya Allah, masa bayi aku kena vitiligo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu vitiligo itu apa, vitiligo itu kayak suatu kelainan pigmen kulit itu. Jadi sel ini nggak bisa memproduksi pigmen kulit gitu. Jadi kulitnya lama-lama warnanya memudar, dan itu kayak ada di suatu titik di bagian tubuh. Jadi karena awalnya itu pink-pink, kemudian jadi putih-putih, jadi di lehernya, kemudian sampai di belakang leher dia itu putih-putih gitu teman-teman. Dan kata dokter, dokter itu kasih aku obat salep gitu, dan katanya kalau masih belum membaik harus di tes lab untuk benar-benar mengetahui apakah betul itu vitiligo gitu. Nah, akhirnya aku cobalah pakai salep itu, dan sebenarnya agak baik gitu, agak baik, tapi nggak yang hilang gitu teman-teman. Dia hanya sedikit perlahan membaik gitu, tapi progresnya tuh lama banget. Tapi alhamdulillahnya lama-lama ciri-ciri kulit anak aku itu nggak seperti penyakit vitiligo ini. Jadi ada ciri-ciri yang tanpa kita harus ke lab, kayaknya ini bukan vitiligo. Jadi alhamdulillah aman. Dan setelah itu di 2 bulan, dan di mau ke 3 bulan aku juga sharing sama bidannya anak aku, dan bidan anak aku itu nyaranin buat pakai suatu produk merek Sebamed. Nah, jadi aku direkomendasiin sama bidan aku untuk pakai Sebamed. Aku juga sempet konsul sama dokter di kayak suatu aplikasi di Grab Health kalau nggak salah waktu itu, dan waktu itu diagnosanya kemungkinan alergi ruam karena ASI gitu. Kemudian aku konsultasi lagi ke dokter anak di waktu aku ke rumah sakit waktu di umur dia 3 bulanan mau 3 bulanan, dan sampai di sana katanya kemungkinan anak aku itu kulitnya amat sensitif, dan kemungkinan itu alergi gitu. Alergi apa? Kemungkinan besar alergi air gitu. Jadi kebetulan air di rumah aku memang nggak begitu bagus. Itu dia emang dari umur 2 bulan itu udah pakai air isi ulang, tapi setelah lewat 2 bulan lebih itu aku coba mix sama air dari keran aku. Jadi 3/4 air isi ulang, 1/4 air keran. Tapi ternyata kayaknya anak aku nggak bisa sama air rumah aku. Nah, akhirnya setelah pulang dari dokter itu menyarankan aku untuk pakai krim gitu, kayak salep gitu dari dia. Beda krimnya sama yang
dari dokter sebelumnya dan menyarankan aku untuk pakai sabun Sebamed. Di sini aku akan kasih tahu krimnya. Ini tuh Elocon. Ini obatnya lumayan keras, jadi ini nggak bisa dibeli di mana-mana deh kayaknya. Harus berdasarkan resep dokter. Jadi kalau anak teman-teman kulitnya sakit gitu, kayaknya tiap anak kan belum tentu sama permasalahan kulitnya. Jadi tetap harus dicek ke dokter spesialis anak teman-teman, obat apa yang cocok. Itu yang kedua. Nah ini dia, aku pakai si Sebamed. Awalnya aku pakai salep Elocon ini, kemudian ya memang ada progresnya jauh lebih cepat daripada yang lalu gitu. Cuman aku juga start to buy si Sebamed ini gitu. Pertama aku beli yang 200 ml ini, kemudian setelah dia habis aku beli yang 500 ml karena harganya yang lumayan banget ya. Jadi ini tuh bukan produk Indonesia, ini produk Jerman. Harganya lumayan berat banget, tapi ternyata setelah aku pakai dia selama 1 bulan itu hasilnya nampak jadi lebih cepat gitu, dan dalam 1,5 bulan kulit anak aku udah bersih. Nah ini kayak gini aku tunjukin ya foto dan videonya. Jadi lumayan yang cepat banget, dibantu cepat banget pakai Sebamed. Nah jadi menurut aku si Sebamed ini tuh bener-bener ngebantu mempercepat penyembuhan dari si krim Elocon itu. Aku senang sama si Sebamed ini ya, meskipun harganya lumayan mahal banget ya. Cuman dalam 1,5 bulan kulit anak aku benar-benar udah sembuh total, balik seperti newborn ketika dia baru lahir gitu. Sebamed ini juga udah aman ya, dia udah paraben free, aluminium free, soap dan alkali free gitu. Terus juga pH-nya tuh 5,5, jadi itu benar-benar aman buat bayi yang baru lahir maupun bayi yang sensitif gitu, punya permasalahan kulit sensitif, punya masalah gatal-gatal di kulitnya. Jadi Sebamed ini direkomendasiin buat bayi yang punya permasalahan kulit seperti anak aku, kulitnya sensitif, kemudian kulitnya kering, gatal-gatal, eczema dan lain-lain. Jadi kan ini aku lagi review yang bubble bath ya. Jadi bubble bath itu kan ada namanya di sini, tulisannya bubble bath. Jadi dia bisa buat dipakai buat berendam gitu teman-teman. Jadi kita cukup tuangin si Sebamednya ke bak, dan ya udah kita langsung kocok-kocok gitu dan biar berendam gitu. Dan yang kalau nggak salah aku denger dari Sebamednya langsung ya, Sebamed Indonesia, di admin Shopee-nya bilang kalau setelah berendam gitu nggak perlu dibilas pakai air lagi, jadi bisa langsung aja diangkat gitu. Dan dia juga udah no tears formula, jadi nggak perih di mata, jadi aman buat bayi dan direkomendasiin buat bayi yang punya permasalahan kulit seperti anak aku. So far so good, aku suka banget sama produk ini dan lumayan bagus, worth it. Aku ngerekomendasiin buat teman-teman yang bayinya punya permasalahan kulit seperti anak aku. Oke, aku pikir sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak udah tonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share video ini. Terima kasih banyak. Thank you so much for watching me, and I'll see you on my next video. Dadah!